warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gracia Falbina. Di sini saya akan mewawancara Ibu Witi. Baik, pertanyaan yang pertama, Bu, apa jenis kurikulum yang dipakai di sekolah ini? Kurikulum apa itu? Yang kedua itu, apa tantangan terbesar dalam penerapan kurikulum saat ini dan bagaimana sekolah menanganinya? Tantangan terbesar ya, ketika ini sih, yang kalau yang saya rasa, ketika kurikulum itu membagikan tidak ada IPA, IPS, bahasa kan di kelas 10 kan. Jadi dimulai itu ketika di kelas 11. Nah, ketika anak-anak dari kelas 10 pindah ke kelas 11 kemudian menentukan sesuai dengan mapel peminatan mereka, itu awalnya agak-agak gimana ini caranya biar gampang gitu kan, biar kita bisa memfasilitasi semua keinginan anak gitu kan. Ya itu sih yang agak-agak kita awalnya agak kita bingung gimana cara memfasilitasi anak-anak supaya bisa memilih mapel yang sesuai dengan minatnya. Awalnya kita anak-anak pilih itu mapel benar-benar yang sesuai keinginan mereka gitu. Tapi kita tentukan 3 mapel IPS, misalnya 3 mapel IPS, 1 mapel IPA misalnya. Awalnya seperti itu. Kemudian mulai tahun kemarin jadi kita buat per paket A misalnya IPA murni, paket B IPA 3 tambah IPS 1, paket C misalnya IPS murni dan seterusnya. Kalau untuk masalah di kelas bagaimana cara mengajar itu kan kayak sekarang guru-guru udah mulai ada games gitu kan, kemudian mulai memakai digitalisasi kayak gitu. Jika Ibu diberi kesempatan untuk mengusulkan perbaikan dalam kurikulum, hal apa yang menurut Ibu perlu ditambah atau dikurangi? Di kurikulum Merdeka ini kan ada diferensiasi pembelajarannya. Nah, itu belum semua guru itu paham. Jadi saya rasa butuh pelatihan. Saya sendiri juga masih kurang paham. Jadi selama ini saya mengajar tidak ada diferensiasi. Ya udah, semuanya disamain. Karena mungkin sebagian besar itu guru belum paham. Karena saya juga belum paham gitu. Jadi kita ngajar ya udah sesuai dengan sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini kelima, proyek profil pelajar Pancasila. Kan selama ini anak-anak disuruh supaya membuat sebuah proyek tertentu, bisa hasil berupa benda-benda misalnya, atau mereka tampil ngapain. Cuma sampai saat ini tuh proyek ini di Mandua ya katanya. Proyek ini itu hanya sekedar dilaksanakan, tapi seperti tidak berpengaruh ke penilaian. Jadi P5 ada rapotnya tersendiri, tapi kayak tidak nilainya itu tidak sebesar nilai mata pelajaran umum gitu. Jadi dan terkadang juga kan memberi nilainya kayak gitu deh. Jadi si P5 ini ada P5. Jadi kadang-kadang kita mikir ngapain sih ada P5 ya, nama beban anak. Terus biasanya juga memakan biaya juga, tapi tidak terlalu berpengaruh kepada untuk kenaikan kelas misalnya, atau untuk nanti SNBP nilainya itu tuh nggak ngaruh. Tetap aja ketika untuk SNBP atau kenaikan kelas tetap aja yang dipakai adalah nilai mata pelajaran. Tapi kalau misalnya P5 itu berkelompok atau masing-masing? Kelompok. Jadi sebenarnya tetap bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas anak. Tapi sebenarnya kreativitas anak itu kayak saya sendiri nih, kreativitas anak saya bisa terapkan dalam mata pelajaran saya sendiri gitu loh. Saya bikin proyek apa yang berkaitan dengan kebinekaan gitu kan. Saya sudah, kalau kayak gini mah saya juga pernah gitu terapin, tapi hanya di kelas ajar saya sendiri gitu. Ya seperti itulah. Jadi P5 ini tidak dihapus, tapi supaya penilaian P5 ini kurang lebihnya hampir sama lah dengan mapel yang lain gitu loh. Jadi tetap dihitung untuk misalnya SNBP atau pokoknya ini tuh tetap bernilai seperti mata pelajaran yang lain, bukan cuma yang proyek-proyek biasa terus nilai
bahkan kadang rapot P5 ini kayaknya nggak dilihat sama orang tua murid. Itu tidak, orang tua tetap fokus ke nilai fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia dan sebagainya. Rapot P5 cuma sekedar oh ya udah gitu. Kan jadi kayak gimana kan? Padahal anak-anak tuh mengerjakan P5 itu juga menurut saya dengan susah payah juga. Apalagi kalau sudah bagian inovasi gitu. Itu kan sulit ya anak mikir berinovasi yang berkaitan dengan teknologi. Itu kan susah untuk memikirkannya, dan cuman ketika pembagian rapot cuman tidak terlalu dilihat oleh orang tua juga, mungkin karena tidak terlalu berpengaruh, yang dilihat tetap rapot utamanya gitu ya. Bagaimana sekolah mengukur keberhasilan penerapan kurikulum? Mengukur keberhasilan Penerapan kurikulum. Ya salah satunya dengan nilai lah yang pasti ya, kesuksesan kurikulum. Keberhasilan kurikulum itu bisa dilihat ketika dengan outputnya siswa dong, ya kan? Kalau outputnya siswa bagus, berarti bisa dibilang kurikulumnya berhasil. Kalau misalnya outputnya jelek, oh berarti ini nggak berhasil nih. Tapi yang udah saya bilang tadi, mau apapun kurikulumnya, KTSP, K13, kurikulum Merdeka, kurang lebihnya kalau gurunya tidak berinovasi, berkreasi sendiri, cara mengajarkannya akan sama, tetap dengan ceramah atau merangkum, membosankan sih. Betul, setuju. Jadi itu mau apapun kurikulumnya, itu lebih, kalau saya lebih ke itu kembali kepada gurunya masing-masing. Karena saya dari sebelum ada kurikulum Merdeka juga saya sudah mulai mikir nih, gimana sih caranya menciptakan kelas yang biar rame, biar hidup, bukan rame berisik yang nggak jelas ya. Gimana caranya menghidupkan anak biar hidup rame, tapi aktif gitu. Itu sudah saya pikirkan dari zaman kurikulum 13, karena saya mulai ngalaminnya di 13 ya. KTSP saya cuma berapa tahun pas awal-awal saya di sini. Jadi sebelum ke-13 juga saya udah mikir gitu loh, gimana sih. Jadi sebenarnya mau apapun kurikulumnya itu kembali kepada gurunya masing-masing. Menurut Ibu, apakah kurikulum sekarang sudah cukup menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter siswa di sekolah ini, atau masih ada hal-hal yang perlu disesuaikan lagi biar lebih efektif? Saya rasa sudah cukup. Saya rasa sudah cukup ini ya, untuk sesuai dengan anak zaman sekarang ya. Kan zaman dulu tuh yang saya tahu tuh TIK di era K13 atau di KTSP, setahu saya masih Excel, Word, gitu ya. Sekarang kalau nggak salah ya informatika ini sudah lebih bukan cuma Excel atau Word aja, tapi sudah lebih ke menciptakan apa kayaknya ya. Saya juga kurang paham sih, tapi kayak lebih sulit dibanding TIK yang sebelumnya. Kan kayaknya kalau anak zaman sekarang kalau cuma Word atau Excel itu kayaknya mereka sudah bisa, karena ya kan kemungkinan sudah bisa kan, karena mungkin orang tua mereka punya komputer, punya laptop, terus belajar otodidak. Jadinya kayaknya kalau informatika sendiri kayak sudah mulai lebih tinggi lagi ya cakupannya, biar si anak lebih terampil untuk teknologi. Terus kalau yang lain-lainnya kurang lebih hampir sama sih ya dengan yang sebelumnya ya. Paling yang berbeda itu informatika sih untuk materi ya. Kan kurikulum Merdeka, terus modul ajarnya kita itu guru-guru itu diberi pelatihan untuk deep learning, pembelajaran mendalam. Kemudian ada lagi kalau pembelajaran mendalam atau deep learning itu lebih ke mungkin masih SMA biasa ya, di Kenas gitu ya, SMA, SMAN, SMPN gitu. Nah sekarang di Kemenak itu dikembangin lagi, ada KBC, kurikulum berbasis cinta. Gimana tuh? Jadi udah deep gitu ya, itu pakai cinta gitu. Ada cintanya. Berbasis cinta. Jadi gimana anak itu, kalau deep itu kan lebih kayak intinya sih gimana caranya biar anak itu dalam proses pembelajaran itu mereka seneng gitu kan, terus ada maknanya melalui games kayak gitu lah. Kalau yang deep itu jadi siswa itu supaya mencintai lingkungan, mencintai budaya, mencintai
sosialnya, cinta lingkungan sosial, cinta lingkungan budaya, lingkungan fisik. Gitu. Jadi gimana caranya anak-anak supaya memperoleh itu semua lah. Jadi lebih ibaratnya kalau di Kemenak itu dilengkapin lagi lah dengan si kurikulum cinta ini, kurikulum berbasis cinta. Itu juga sebenarnya saya juga masih, ini karena masih baru launching berapa bulan. Kalau saya dapat pelatihannya di bulan Juli, juga masih buru-buru saya baru dapat pelatihan bulan Juli, Bu Ida baru dapat pelatihan lagi kemarin, baru minggu ini, minggu ini atau minggu kemarin, jadi buru-buru juga masih belum terlalu paham tuh. Udah deep aja ini baru ya, deep learning, tambah lagi kurikulum berbasis cinta. Itu saya rasa guru-guru juga masih belum banyak paham. Jadi saya sedikit-sedikit baca, oh jadi ya anak-anak supaya bagaimana supaya mencintai budayanya, mencintai lingkungan fisik, sosial, ya sebenarnya itu yang sebenarnya sudah kita sudah pernah kita ajarkan, cuma tidak melalui yang namanya kurikulum berbasis cinta gitu ya, nggak sih? Iya benar. Kan kita diajarin di PKN, kalian toleransi, kalian menghormati gitu kan. Kemudian mencintai budaya, budaya kita harus dilestarikan, biar tidak punah atau gimana. Sebenarnya itu sudah kita ajarkan gitu kan, tapi tidak tertulis di dalam sebuah kurikulum, kurang lebihnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Hamdani. Kali ini saya sedang bersama siswa-siswi dari IMAN. Dengan siapa namanya? Saya Halidia Gusnanifa. Saya Yuda Bayu Pratama. Dan kalau sebelumnya kita membicarakan dari sudut pandang orang sekarang, saya ingin bertanya dari sudut pandang siswa dan siswinya. Oke, pertanyaan pertama, menurut kamu pelajaran di sekolah sekarang sudah sesuai belum dengan hal-hal yang kamu butuhkan di dunia nyata? Kebetulan saya sendiri adalah seorang siswa yang lebih memahami tentang ilmu IPS atau sosial gitu. Jadi saya mempelajari tentang sosiologi, antropologi dan semacamnya. Menurut saya ilmu sosiologi itu bisa digunakan untuk menjalankan dunia kita di luar sekolah gitu, contohnya seperti berinteraksi dengan sesama lain, memahami individu lebih dalam seperti itu. Ada temannya? Apa cukup? Cukup. Selanjutnya, bagian dari pelajaran mana yang menurut kamu paling menarik atau paling membantu kamu dalam memahami sesuatu? Oke, tambah lagi ya, tadi jadi bilang saya juga anaknya sosok banget. Tadi saya tuh orangnya emang suka pelajaran yang melibatkan banyak membaca, dan yang melibatkan banyak membaca biasanya emang seperti sosiologi, antropologi, dan yang paling saya favorit tidak seperti yang lain itu sejarah, karena sejarah itu bisa sejarah itu pelajaran yang memahami dunia di masa lalu gitu. Kenapa sih kita harus memahami dunia di masa lalu? Karena menurut saya penting gitu, karena kita harus mempelajari apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita sebelumnya yang di masa lalu, dan mencari nilai-nilai penting yang dilakukan oleh nenek moyang kita untuk mengimplementasikannya di masa sekarang. Jadi gitu, dan juga sejarah itu kan banyak membaca ya, juga banyak sebuah tragedi yang sebenarnya untuk dibaca lebih dalam itu seru gitu sih. Selanjutnya, apakah cara guru mengajar sekarang membuat kamu lebih mudah memahami materi? Kenapa begitu? Kalau di Man 2 sendiri kan kebanyakan guru itu pakai sistem yang anak muridnya dibagi jadi beberapa kelompok, terus disuruh menjelaskan dengan PPT, nanti ada Q&A gitu. Buat saya sendiri pribadi, saya kurang cocok karena kurang efisien waktunya. Jadi habis di presentasi, terus habis di Q&A, jadi gurunya tuh belum sempat menjelaskan materi atau materi itu gitu. Saya sih jujur lebih suka yang klasik, kayak guru tuh ngejelasin di awal lewat tulis, terus nanti catat, terus baru dikasih PR gitu. Saya sih lebih suka gitu. Selanjutnya, untuk kamu pribadi, kalau boleh kasih saran, apa yang ingin kamu berikan supaya pelajaran di sekolah jadi lebih baik? Menurut saya tetap pakai, yang utamanya tetap pakai cara yang lama, yang klasik, yang guru menjelaskan di depan, tapi bisa diselingi dengan kerja kelompok, yang PPT tadi, atau mungkin kita bisa belajar di luar, di lapangan atau di mana gitu.
Jadi selang-seling nggak yang monoton di kelas atau hanya monoton menjelaskan dari siswa sendiri.